Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas saham-saham yang bergerak di bidang energi. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya kembali ingatkan kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bareng bersama Mira Asset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya dan saya akan pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Asset Sekuritas. Nah, di sini teman-teman perhatikan saya tampilkan terlebih dahulu komposit indeks IHSG kita, yang dimana perdagangan hari ini indeks kita itu ditutup menguat plus 0,29%, dan kita perhatikan juga foreign itu sebenarnya masih outflow sebesar 1 triliun. Jadi kita lihat bahwasanya di perdagangan hari ini yang menjadi dominan itu adalah domestik, teman-teman. Dan ini salah satu hal yang cukup menarik kita perhatikan. Karena apa? Tandanya domestik itu sudah ada perlawanan ketika foreign itu masih mempunyai power untuk melakukan penjualan gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan di video saya yang berulang-berulang kali, bahwasanya market itu hanya ada supply and demand, bukan masalah bandar dan retail. Nggak seperti itu metodenya, teman-teman. Tapi metode yang ada di market adalah supply and demand, yang dimana mungkin kita katakan bandar, mungkin kita katakan retail, tapi retail dan bandar ini adalah bagian dari pembeli dan penjual gitu. Jadi teman-teman nggak bisa pisahkan dengan hal-hal yang seperti itu. Mungkin dia bisa beli dengan dana yang lebih gede, bukan berarti dia bisa semena-mena memanipulasi harga. Nggak seperti itu juga, teman-teman. Yang paling penting adalah teman-teman mengerti di mana belinya, di mana jualnya. Kalau seandainya teman-teman sudah mengerti metodenya dengan benar, sudah mengerti psikologinya dengan benar, pasti teman-teman tuh ketika membeli saham tuh udah nggak sembarang lagi areanya. Karena apa? Karena teman-teman udah tahu area beli di mana, area jual di mana. Itu yang paling penting. Nah, di sini untuk komposit kita mungkin kita nggak terlalu banyak komentari lagi, karena di video saya yang sebelumnya pun saya sudah komentari tentang indeks kita. Kita mempunyai asumsi bahwasanya dia akan kejar 6.600, tapi kalau seandainya dia nggak nyampe ke area situ, kita tunggu lagi struktur barunya kebentuk seperti apa. Dan seperti yang saya katakan, bahwasanya kalau seandainya dia ingin ditutup menghijau atau window dressing ini terjadi, yang dimana kita tahu fenomena di bulan Desember indeks selalu ditutup menghijau, ya kita setidaknya mempunyai asumsi indeks itu di di minggu ketiga sampai 4 nih, dia wajib mampu naik sebesar 6% supaya di dalam overall indeks kita di bulan Desember baru ditutup menghijau gitu. Oke. Nah, kita lihat langsung saja saham yang akan kita bahas ada ITMG. ITMG sebenarnya secara majority trend kita nggak perlu ragukan lagi, saham ini memang berada di fase yang uptrend. Namun ada suatu ketika kalau kita perhatikan di sini secara channel secondary trendnya, kita ambil dari sini ada sebuah trend yang mulai patah. Kita lihat di sini, kita tandakan teman-teman, dia sudah mulai patah di sini. Teman-teman perhatikan dia coba kembali, namun terjadi sebuah fake, dia kembali lagi di bawah. Nah, di sini kita lihat memang ada sebuah demand level yang dimana kita pernah tandakan ketika dia memasuki area ini, itu merupakan area yang menarik untuk teman-teman cermati. Nah, kita lihat dulu untuk NCF. Ini adalah harga kontrak batu bara. Kita lihat sekarang harganya juga sudah kembali ke 400. Jadi kita lihat ada sebuah support yang telah saya tandakan di level harga 360 sampai 371 kurang lebih. Jadi kemungkinan besar sih batu bara ada potensi lagi retrace menyentuh area 371, dan kita lihat aja ketika harga batu bara koreksi menyentuh area supportnya ini, apakah saham-sahamnya itu benar-benar tercluster dan memasuki area supportnya juga atau tidak gitu. Karena kalau seandainya harga batu baranya memasuki area support dan saham-sahamnya juga memasuki area support atau area demand zone kita, itu menjadi suatu kesempatan yang menarik untuk teman-teman cermati gitu. Bukan menjadi suatu kepastian harganya akan naik, tapi secara probabilitas dan risk to reward ratio pasti jauh lebih pas untuk kita trading gitu, daripada di harga yang sekarang ITMG teman-teman terobos masuk, itu jauh lebih beresiko nantinya gitu. Kalau saya pribadi kemungkinan besar dia ada sebuah potensi membentuk pola double bottom, teman-teman. Kalau kita lihat secara secondary trendnya, nah ini kan dia mulai patah. Secara minor trend kita lihat, nah kita lihat seperti ini, dia patah, dia kena area resistennya, bisa jadi seperti ini. Dia kembali memasuki area demand kita, nge-fill orderan, seperti membuat pola double bottom secara minor trend.
dan dia akan rally. Bisa jadi seperti itu. Dan kalau kita mempelajari Elliott Wave ya bisa jadi ABC-nya seperti ini. Nah, setelah selesai dia akan bisa rally lagi gitu. Jadi untuk batu bara sih saya sarankan kepada teman-teman terkhusus ITG wait and see aja, sabar aja. Setidaknya kalau mau entry lebih amannya di 37.600. Ini adalah area teramannya. Nah, stop loss-nya sendiri cukup di bawah 36.475 ini gitu. Jadi kita lebih baik buy on weakness atau fishing bottom aja. Itu yang paling aman daripada teman-teman berharap harganya akan rally lagi gitu. Oke, itu untuk ITMG. Selanjutnya PTBA. PTBA di perdagangan hari ini justru dia ditutup menguat hampir 5% ya. Kita lihat 4,9%. Nah, PTBA sendiri juga sama kurang lebih teman-teman perhatikan. Saya hapus dulu gambarnya. Kita lihat di sini ada sebuah gap yang dimana gap ini merupakan menjadi area resisten dia. Kita perhatikan di sini menjadi area supply dan kalau kita lihat juga secara harmonik, kalau kita perhatikan teman-teman lihat, nah dia masih ada potensi kalaupun paling jauh bergerak itu sampai 4120 gitu. Dengan kondisi yang sekarang sih cukup riskan kalau seandainya teman-teman entry karena pergerakannya sedikit sendiri sudah terbatas. Kurang lebih masih ada pergerakan 4 sampai 8% memang bergerak. Tapi ya kembali ke teman-teman apakah teman-teman berani terima resikonya atau tidak gitu. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, kalau saya pribadi jujur kalau seandainya teman-teman ingin entry, lebih baik tunggu dia koreksi dulu. Tunggu dia koreksi setidaknya masuk 3.700 baru teman-teman bisa entry. 3.700 dan stop loss saya sendiri cukup di bawah 3610 gitu daripada teman-teman paksakan di sekarang. Jadi kalau seandainya teman-teman yang ingin masuk PTBA, saya sarankan tunggu dia retrace. Saya sarankan tunggu dia retrace supaya apa? Supaya risk to reward ratio-nya jauh lebih pas teman-teman daripada teman-teman paksakan di harga sekarang. Kalau seandainya teman-teman bertanya, rupanya besok dia nggak retrace, ya biarkan aja, jangan greedy, jangan kejar harganya, itu yang paling penting. Jadi kita punya plan misalnya begini, kalau seandainya dia retrace, ya teman-teman bisa pertimbangkan entry dan stop loss-nya sendiri, kita lihat dulu. Kalau seandainya teman-teman entry di 3.700, nah stop loss-nya sendiri juga hanya 3%. Jadi menarik untuk teman-teman pertimbangkan daripada teman-teman entry sekarang gitu. Oke, jadi untuk PTBA perhatikan aja kalau seandainya dia retrace kena 3.700, ya teman-teman boleh pertimbangkan untuk entry gitu. Selanjutnya kita lihat Adaro. Nah, Adaro juga saya sudah gambar, saya hapus dulu gambarnya supaya teman-teman mengerti apa yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Nah, Adaro kita lihat memang kalau dari puncaknya, teman-teman, dia tepat kena area harmoniknya di 31 di sini di 3940 di 618 kita perhatikan dia kena di sini. Nah, sekarang dia mengalami sebuah koreksi. Nah, kalau kita lihat juga teman-teman, kalau kita lihat juga dari sini, memang Adaro ini kalau kita perhatikan dia tercluster dia selalu aktif dengan Fibonacci 618. Kita perhatikan dia koreksi, dia kena 618, dia rally. Ketika dia rally kena 618, dia drop juga. Kita perhatikan di situ. Tapi kalau kita lihat di sini. Nah, untuk Adaro ya, untuk Adaro bagi teman-teman yang ingin entry sih saya lihat metodenya sama dengan PTBA saya lihat. Kalau seandainya teman-teman ingin eh, paksakan, kalau seandainya teman-teman ingin spekulasi di eh, Adaro, saya sarankan teman-teman tunggu dia kembali koreksi juga. Setidaknya kurang lebih hampir sama di 3.700 kalau seandainya teman-teman ingin paksakan masuk. Nah, kurang lebih di sini ini adalah area teramannya daripada teman-teman paksakan terobos masuk, risikonya jadi lebih besar gitu. Nah, kita lihat seperti ini. Saya hapus dulu ya. Nah, kita lihat kalau seandainya teman-teman entry di sini, stop loss sendiri juga ada 5%, ya kembali ke teman-teman terima apa enggak dengan kondisi yang sekarang. Kalau saya pribadi sih lebih baik tunggu koreksi. Setidaknya kalau mau entry 3740 itu bisa teman-teman pertimbangkan. Nah, seperti ini. Karena takutnya sama seperti yang saya katakan, ini takutnya ini masih dalam koreksi. Bisa jadi dia seperti membuat pola double bottom lagi, teman-teman. Jadi saya sarankan kalau seandainya dia kena 36 di bawah 3630 ya cut loss dulu atau buat seperti ini.
candle Maribozu-nya ini teman-teman jadikan pondasi. Misalnya begini, teman-teman entry, stop loss cukup di bawah candle Maribozu, ya sah-sah aja. Misalnya 3660. Sah-sah aja. Jadi kalau seandainya besok dia koreksi lagi sedikit aja, ya itu jadi lebih menarik untuk teman-teman perhatikan. Untuk TP paling jauh ya, setidaknya 4100 sampai 4100 dulu. Nah, karena ini kita lihat terjadi sebuah rejection, tandanya ada sebuah distribusi ketika harga menyentuh area-area ini, teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di Adaro, perhatikan aja kalau seandainya dia retrace lagi memasuki area ini, teman-teman boleh entry, tapi ingat jaga-jaga dengan stop loss. Kenapa? Kalau seandainya dia turun lagi ke bawah, kemungkinan besar dia masuk lagi ke sini seperti membuat pola double bottom, baru dia rally lagi. Nah, bisa jadi seperti itu gitu. Jadi lebih baik teman-teman sesuaikan dengan risk to reward ratio teman-teman gitu. Atau kalau seandainya teman-teman tipe yang nggak ingin cut loss ya masuk dulu 50%. Kalau seandainya dia turun lagi, masuk lagi di sini 50% gitu. Daripada teman-teman masuk terlalu greedy, nggak ngukur risk to reward ratio, itu sangat berbahaya nantinya untuk portofolio teman-teman gitu. Oke, nah selanjutnya Indi. Kalau Indi juga kita lihat di sini dia sangat jelas ada area supply level. Kalau kita perhatikan di sini ada supply level dan dia kena sekali orderannya kejemput dan harganya di reject kembali. Teman-teman perhatikan di sini dia opennya langsung di 3050 bahkan turun ke bawah. Jadi teman-teman bisa asumsikan bahwasanya 3050 itu merupakan area resisten dia. Nah, dengan kondisi sekarang juga Indi saya sarankan sih lebih baik tunggu aja karena lebih baik kita memanfaatkan ketika ada sebuah koreksi daripada teman-teman paksakan masuk dengan harga yang sekarang. Karena kalau kita perhatikan masih ada potensi dia mengalami koreksi, teman-teman. Masih ada potensi dia mengalami koreksi. Setidaknya kalau mau cicil boleh mulai cicil tuh di 2800. Nah, kurang lebih di area 2800 sampai 2650. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin koleksi indie, boleh perhatikan area-area ini. Tapi ingat, ketika indie break di bawah 2650, saya sarankan teman-teman cut loss dulu karena berarti dia telah membuat trennya, teman-teman. Kita lihat di sini kalau seandainya dia break lagi, berarti dia telah membuat trennya. Takutnya menjadi seperti ini, gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin spekulasi, sah-sah aja. Yang paling penting adalah bagaimana teman-teman bisa mengukur risiko ketika teman-teman melakukan sebuah spekulasi ketika entry di suatu emiten, gitu. Secara major trend memang dia masih uptrend, tapi secara area teman-teman harus perhatikan juga ketika teman-teman ingin entry. Oke, itu untuk Indi. Selanjutnya kita lihat Medco. Untuk Medco juga kita sebenarnya punya forecasting ya. Punya forecasting tuh dia ada potensi turun drop ke bawah karena kita hitung secara 1, 2, 3, 4, 5 dan 5 besar kita katakan di sini dia ada potensi turun. Kita setidaknya mau kejar entry-nya itu di 860, tapi kita lihat memang udah beberapa waktu dia belum mampu sampai ke sana dengan cepat. Kita lihat juga di sini saya udah tandakan ada area supply level dan kalau teman-teman mempelajari namanya metode Do teori, ada 3 fase, yaitu fase akumulasi, partisipasi, dan distribusi. Nah, kita lihat aja di sini secara gerakan, takutnya dia hanya terjadi sebuah distribusi, teman-teman. Takutnya di sini terjadi sebuah distribusi, harga malah drop gitu. Jadi saya sarankan sih kalau mau trading di area-area kecil gini berarti teman-teman harus trading pendek. Teman-teman nggak bisa trading panjang dengan pergerakan harga yang sekarang gitu. Lebih baik kalau seandainya mau entry amannya sih memang di area-area ini. Aman-amannya lebih baik fishing bottom setidaknya area 1050 sampai 990 gitu. Stop loss sendiri cukup di bawah 990 daripada teman-teman paksakan di area yang sekarang teman-teman masuk dan memang sekarang kalau kita lihat dia dekat area supply. Jadi saya lihat sih nggaklah bijak kalau teman-teman entry di area yang sekarang. Terlepas besok dia rally lagi atau tidak, ya lebih baik saya katakan kepada teman-teman perhatikan dulu resikonya gitu. Karena daripada teman-teman greedy, terobos, nggak menjalankan sesuai risk to reward ratio, ya itu sangat berbahaya. Tapi lain halnya bagi teman-teman yang sudah profesional, pandai membatasi resiko, ya sah-sah aja teman-teman mau cari 1%, 2% atau bagaimana. Yang paling berbahaya adalah kita lihat para trader yang masih baru di market, mereka greedy, mereka masuk aja, mereka nggak ngerti di mana areanya, itu sangat berbahaya, teman-teman. Jadi
kalau seandainya mau masuk Medco sih saya sarankan amannya di 1040 sampai 990. Itu area pertama dan wajib juga jaga-jaga dengan stop loss. Karena kalau seandainya dia break di bawah 990, kemungkinan besar dia akan kejar area 860 sampai 850 ini, kurang lebih di area-area ini gitu. Nah, jadi saya sarankan sih kalau seandainya mau entry Medco di area-area ini, takutnya juga kita lihat ini menjadi sebuah klimaks secara trennya, teman-teman. Ini menjadi sebuah klimaks dan justru terjadi sebuah distribusi dan itu sangat berbahaya untuk teman-teman nantinya gitu. Kecuali mau trading-trading pendek sah-sah aja. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat Akra. Untuk Akra kurang lebih sama, teman-teman. Kurang lebih sama seperti pergerakan Medco, tapi kita lihat di sini Akra terjadi sebuah rejection di sini. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin kalau seandainya teman-teman ingin spekulasi, perhatikan aja kalau seandainya harga break di bawah 13.30 wajib cut loss. Karena seperti saya katakan, takutnya ini menjadi sebuah klimaks dari sebuah trennya. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin manfaatkan untuk dapat 5% atau 6%, ya masih bisa dicoba teman-teman. Yang penting seperti yang saya katakan, jaga-jaga dengan stop loss. Kalau seandainya besok dia kembali memasuki area ini, sorry, memasuki area 13.50, 13.60 sampai 13.30, ya teman-teman bisa manfaatkan karena sudah beberapa kali dia memasuki area ini dia terus di reject. Tapi kalau seandainya dia break di bawah 13.30, saya sarankan wajib cut loss. Kenapa? Karena standby buyer yang selalu beli di area rejection ini berarti udah nggak standby lagi untuk beli barangnya. Ketika suatu big fund atau hedge fund atau pengelola dana yang lebih besar nggak standby lagi, teman-teman masih pegang barangnya ketika harga jebol ke bawah, ya teman-teman sangat berbahaya gitu. Teman-teman lihat histori beberapa saham yang ketika menjebol suatu area penting, harga benar-benar drop, jadikan itu pelajaran. Jangan nanti teman-teman nggak jadikan pelajaran. Kita lihat GoTo, kita lihat juga MTech, itu adalah salah satu saham yang ketika dia membreak suatu area key level penting, dia langsung drop. Nah, sama seperti Akra, kita lihat key level pentingnya itu di 13.30. Kalau seandainya dia break di bawah itu, saya sarankan cut loss dulu, teman-teman. Saya sarankan cut loss dulu. Kalaupun toleransi paling jauh 13.10, itu adalah toleransi paling jauh. Kalau seandainya teman-teman nggak cut loss, itu sangat berisiko nantinya. Karena kalau seandainya dia break, teman-teman, kita punya forecasting dia akan kejar area 960 gitu. Jadi hati-hati teman-teman trading di saham yang seperti ini. Memang menarik karena ini area-area bottoming secara minornya, tapi kalau seandainya dia break, wajib cut loss gitu. Oke, itu untuk Akra. Selanjutnya kita lihat Elsa. Ini adalah saham terakhir yang akan kita bahas di video kali ini. Untuk Elsa di sini kita perhatikan, saya udah buat channelnya. Kita lihat ada sebuah demand level yang saya tandakan di 310 sampai 300. Kita lihat di sini dia seperti seakan-akan menjadi sebuah fake out. Kita lihat teman-teman, seakan-akan dia menjadi sebuah fake out. Jadi kita ukur dulu resikonya ada berapa persen di bawah 300, ada sekitar 6%. Jadi kalau seandainya teman-teman mau entry di saham Elsa ini, perhatikan resikonya sendiri cukup di bawah 300. Dan kalau seandainya dia penetrate ke bawah, bisa teman-teman manfaatkan untuk fishing bottom di saham Elsa ini. Nah, kalau seandainya teman-teman entry di harga sekarang, resikonya itu 7%. Jadi cukup riskan untuk portofolio. Sekarang kembali ke teman-teman. Bagaimana menjalankannya dengan risk to reward ratio teman-teman gitu. Untuk TP1 kita lihat 1:1 setidaknya ada di 340. Nah, ini adalah TP1. Jadi teman-teman harus perhatikan juga. Saya sarankan sih tunggu dia koreksi dulu. Itu jauh lebih baik teman-teman. Dia koreksi baru teman-teman entry. Nah, TP2-nya ada di 360 gitu. Jadi untuk Elsa, kita sekarang sih trading-trading pendek aja dulu karena kita lihat indeks kita juga nggak mendukung kita untuk trading panjang, teman-teman. Ingat, indeks kita tuh nggak mendukung kita untuk trading panjang. Jadi saya sarankan kalau seandainya pun trading di market, trading-trading jangka pendek aja dulu gitu. Tradinglah dengan jangka pendek. Kecuali memang kita sudah punya plan ke depan memang mau trading panjang, sah-sah aja tapi fokus dengan sahamnya dan ketika dia koreksi masuk area entry, masuk area demand, teman-teman bisa terus melakukan average down, buyback, buyback dan buyback gitu. Saya lakukan itu di portofolio saya yang swing dan memang itu jauh lebih growth teman-teman. Itu jauh lebih growth tapi nggak semua saham saya masukkan ke situ gitu. Itu adalah suatu saham yang memang saya udah pilih
gitu. Nggak sembarang saham saya masukkan. Oke, mungkin kalau seandainya teman-teman mau masuk Elsa, saya sarankan tunggu dia koreksi. Kalau kita lihat sih 314 bisa teman-teman pertimbangkan entry. Kalau dapat di 310 jauh lebih baik gitu. Oke, mungkin ini aja saham-saham yang kita bahas di video kali ini. Semoga saham-saham yang kita bahas di video ini bisa menjadi suatu insight bagi teman-teman semua dan juga bisa menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Kembali saya ingin ingatkan kepada teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, bergabung di grup WhatsApp trading bareng bersama Mirai Aset Sekuritas. Teman-teman dapat buka akun Mirai Aset Sekuritas under saya dengan klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya dan saya akan bantu atau pandu bagaimana cara membuka akun Mirai Aset Sekuritasnya gitu. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.